Pertama, mari kita bahas dari bentuk negara. Australia menganut sistem federasi, di mana kekuasaan dibagi antara pemerintah federal dan negara bagian. NSW sebagai negara bagian memiliki otonomi legislatif dan administratif yang jelas. Ada beberapa lembaga pengawas seperti tribunal, ombudsman, dan badan anti korupsi yang beroperasi di tingkat negara bagian. Mekanisme pengawasan administrasi, termasuk ombudsman, ICAC, dan tribunal administratif sudah kuat dan berkembang pesat sejak tahun 1970-an hingga 2010-an. Beda dengan NSW, Papua Nugini merupakan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi formal. Sejak kemerdekaannya, Papua Nugini memilih model desentralisasi, tapi dalam praktiknya, kapasitas dan implementasi di tingkat provinsi dan distrik masih sangat bervariasi. Reformasi penting terjadi pada tahun 1995 melalui Organic Law on Provincial Government and Local Level Governments yang memberikan tanggung jawab besar ke pemerintahan daerah. Namun, muncul berbagai tantangan, mulai dari masalah pembiayaan, politisasi, administrasi, hingga ketidakseimbangan antara kebijakan pusat dan pelimpahan fungsi ke daerah. Selanjutnya, kita masuk ke sistem politik. NSW menganut sistem parlementer liberal demokratis. Partai politiknya relatif terstruktur dan pergantian pemerintahannya berjalan melalui mekanisme elektoral yang stabil. Institusi administratif di sini berkembang berdasarkan prinsip rule of law dengan pengawasan melalui lembaga seperti ombudsman dan tribunal. Reformasi administrasi publik dengan pendekatan new public management juga diterapkan, namun tetap berada dalam kerangka kelembagaan yang kuat dan akuntabel. Papua Nugini juga menggunakan sistem parlementer, tetapi kondisinya berbeda. Partai politik di sana cenderung lemah dan sangat terfragmentasi. Akibatnya, sering terjadi pergantian menteri dan ketidakstabilan kabinet. Politik yang bersifat personalistik atau yang biasa disebut big man politics mempengaruhi penunjukan birokrat, menyebabkan politisasi administrasi dan pergantian pejabat yang tinggi. Dampaknya, kapasitas birokrasi menjadi lemah dan implementasi kebijakan sering terhambat. Selanjutnya, dampak sistem politik dari segi ekonomi. New South Wales, stabilitas fiskal dan penerapan new public management meningkatkan efisiensi serta akuntabilitas meski memunculkan ketimpangan akibat orientasi neoliberal. Selanjutnya dari negara Papua Nugini. Lemahnya perencanaan fiskal dan ketergantungan tinggi pada donor menghambat layanan publik serta investasi dengan reformasi ekonomi yang tidak konsisten. Selanjutnya dari segi kesehatan. New South Wales mengadopsi sistem kesehatan publik yang kuat dengan manajemen kinerja yang efisien, tetapi dikritik karena fokus berlebih pada indikator kinerja. Selanjutnya pada negara Papua Nugini. Layanan kesehatan menurun akibat desentralisasi tanpa dukungan dana memadai serta ketergantungan besar pada bantuan donor. Selanjutnya dari segi pendidikan. New South Wales mengadopsi sistem pendidikan publik mapan dengan kebijakan akuntabilitas yang memperbaiki kinerja namun menambah tekanan pada guru. Lalu selanjutnya ada dari Papua Nugini. Ketidakstabilan kebijakan, masalah pendanaan dan lemahnya pelaksanaan di daerah menyebabkan ketimpangan hasil pendidikan. Selanjutnya dari segi keamanan dan ketertiban. New South Wales mengadopsi penegakan hukum yang kuat dengan lembaga integritas seperti ICAC dan Ombudsman yang efektif mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Lalu dari Papua Nugini, menghadapi keterbatasan sumber daya, konflik lokal, dan politisasi hukum yang melemahkan kapasitas penegakan ketertiban. Di kasus perbandingan antara negara NSW dan Papua Nugini, yang pertama ada NSW, Fit for the Future, and amandemen pemerintahan lokal. Nah, program reformasi Fit for the Future tahun 2014 sampai 2015 menuntut kinerja finansial dan mendorong penggabungan dewan lokal. Pemerintah menggunakan lembaga independen seperti Trikop dan EPAC untuk membangun legitimasi dan mengalihkan tanggung jawab politik. Namun, muncul beberapa konflik seperti kekebungan data dan protes publik yang menunjukkan bahwa institusi kuat tidak selalu menjamin reformasi berjalan mulus. Yang kedua ada desentralisasi tahun 1995 dan penurunan layanan publik. Nah, reformasi desentralisasi 1995 memindahkan fungsi ke provinsi atau distrik tanpa dukungan pendanaan dan kapasitas memadai. Akibatnya, terjadi politisasi di daerah, penurunan layanan kesehatan dan pendidikan, serta lemahnya koordinasi kebijakan nasional. Nah, kasus kekeringan tahun 1997 memperlihatkan kegagalan koordinasi dan ketergantungan pada bantuan luar. Pembelajaran dari dua studi kasus di atas. Yang pertama ada NSW. Reformasi dapat berjalan mulus apabila
terdapat proses hukum dan teknokratis jika didukung institusi akuntabel, legitimasi politik, dan data yang terpercaya. Dan ada Papua Nugini. Kelemahan institusional dan politisasi melemahkan implementasi reformasi tanpa sumber daya dan dukungan lokal cenderung gagal. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Bentuk negara dan institusi sangat mempengaruhi kemampuan pemerintah. Negara maju seperti Australia mempunyai sistem hukum dan administrasi yang kuat. Ada ombudsman, pengadilan, dan lembaga anti korupsi. Jadi akuntabilitasnya bisa dibilang stabil. Sedangkan Papua Nugini mempunyai sistem desentralisasi, tetapi kapasitas dan dananya kurang, yang membuat pelaksanaannya kurang maksimal. Selanjutnya, politik menentukan apakah kebijakan bisa berjalan terus atau tidak. Di Australia, politiknya lebih stabil, jadi kebijakan bisa berlanjut dan tidak sering berubah. Sedangkan di Papua Nugini, politiknya sering berganti dan tidak solid, yang mengakibatkan kebijakan mudah terputus dan pelaksanaan di lapangannya pun menjadi kacau. Dan yang terakhir adalah rekomendasi singkat. Untuk Papua Nugini bisa memperkuat kapasitas administrasi di pusat dan provinsi sesuai fungsi dan pendanaan dalam desentralisasi. Tingkat koordinasi donor supaya tidak mengambil alih peran pemerintah. Dan untuk Australia, terus tingkatkan transparansi data, libatkan publik saat reformasi, evaluasi dampak reformasi terhadap pelayanan publik dan profesi. Sekian dari kami kelompok 10. Terima kasih dan sampai jumpa.